Perkenalkan, nama saya Jonathan Rivaldo Loca dengan NIM belakang 131 Ilmu Kelautan C kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Magnify. Nah, yang pertama-tama kita ke Mary dulu karena kita kelautan. Lalu yang kedua kita di filter ini kita ketik dulu guys. Sedang loading. Nah, jika sudah loading kita pencet session. Nah, setelah itu kita lanjut ke analysis session. Kita pencet ini. Lalu kita ke functional analysis, ke taksonomi dulu karena corona itu terlalu rumit untuk kita yang masih awam, kita ke Pi. Nah, di sini sudah terlihat bakteri-bakteri yang ada. Nah, jika ada assignment gini itu tandanya bakteri yang tidak diketahui. Bakteri yang tidak diketahui. Nah, jadi lanjut kita ke functional analysis. Nah, ke functional analysis ini tuh kita di interpro kan. Nah, di interpro ini kita melihat dominan atau keluarga protein. Kalau nilainya tinggi, berarti komunitas mikrobanya punya fungsi protein yang beragam. Jadi mereka bisa beradaptasi dengan banyak kondisi. Tapi kalau rendah, berarti fungsinya lebih sempit. Mungkin cuma spesifik di proses tertentu. Lalu kita lanjut ke Good-Term. Nah, di Good-Term ini kita mengelompokkan fungsi gen dari 3 kategori besar, proses biologis, fungsi molekuler, dan komponen sel. Kalau jumlahnya punya banyak, artinya sistem mikroba ini kompleks, banyak aktivitas biologis yang terjadi. Kita ke P-Farm, sebenarnya itu hampir sama kayak di Interpro, buat ngelihat dominan atau keluarga protein. Lanjut ke KO. Nah, di KO ini di sini tuh hubungannya sama jalur metabolik. Kalau nilai KO-nya tinggi, berarti banyak gen yang bisa membentuk jalur metabolisme. Misalnya degradasi bahan organik atau fiksasi nitrogen. Kalau rendah, berarti potensinya terbatas atau belum lengkap. Lanjut kita ke bagian pathway system. Di bagian cake model ini tuh berdasarkan data base cake yang mengelompokkan gen-gen berdasarkan jalur metabolik. Misalnya siklus Krebs, sintesis, atau fiksasi nitrogen. Jadi kalau hasil cake-nya tinggi, artinya banyak jalur metabolik yang lengkap dan aktif
yang aktif di komunitas mikroba itu. Dengan kata lain, mereka punya potensi metabolik yang besar dan bisa menjalankan berbagai proses biokimia penting. Tapi kalau nilainya rendah, berarti jalur metaboliknya belum lengkap atau cuma sebagian aja yang ada. Bisa karena data belum lengkap atau mikroba di situ punya fungsi yang lebih spesifik. Misalnya hanya bagian dari rantai degradasi senyawa tertentu. Selanjutnya kita ke genome property. Nah, di sini kita lebih fokus ke fitur-fitur biologis besar dalam genom, seperti sistem sekresi protein, kemampuan bergerak, lalu respirasi, sistem pertahanan, sampai pembentukan spora. Jadi kalau nilai genom propertinya tinggi, itu memudahkan kalau komunitas mikrobanya punya sistem biologis yang kompleks. Misalnya mereka bisa beradaptasi dengan stres lingkungan, punya mekanisme transport, nutrien, atau bahkan kemampuan kolonisasi. Itu ke terakhir antisemes. Di antisemes ini tuh khusus buat mendeteksi biosintetik gen Coulters atau BGC, yaitu komponen gen yang bertanggung jawab dalam produksi metabolit sekunder seperti antibiotik, pigmen, toksin, atau senyawa bioaktif lain. Kalau antisemesnya tinggi, berarti banyak potensi gen penghasil metabolit sekunder. Jadi mikroba itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang punya nilai bioteknologi tinggi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Stopnya di mana tuh? Gua stop tiba-tiba nggak ada itu. Gua stop ya.